Malam itu hujan turun rintik-rintik, menambah dingin yang menusuk tulang. Alia melangkah pulang dari warung kopi tempatnya bekerja, menembus gelapnya gang sempit di pinggir Jakarta. Tangannya masih terasa pegal karena seharian mencuci gelas, tapi pikirannya hanya tertuju pada tempat tidur kecil di rumah kosnya yang hangat. Saat melintas di ujung gang, langkahnya terhenti. Ada sosok tergeletak di tengah genangan air bercampur darah. Degup jantung Alia seolah berhenti, seorang pria muda, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengal, menatapnya dengan mata separuh tertutup. "Tolong!" lirih suara pria itu, nyaris tak terdengar di antara bunyi rintik hujan. Alia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada orang lain yang bisa menolong, tapi gang itu sunyi seperti kuburan. Rasa takut merayap di hatinya. Darah menggenang di bawah tubuh pria itu, menodai jaket kulitnya yang sobek. Alia ingin lari, pikirnya berteriak agar orang lain datang, tapi tatapan pria itu menancap di benaknya, tatapan orang yang hampir mati dan tak punya siapa-siapa. Ia berjongkok, mencoba menahan gemetar di tangannya. Dengan hati-hati, Alia meraba denyut nadi pria itu yang masih berdetak lemah. "Kak, tahan dulu, saya bantu, ya," bisiknya, meski tak yakin dirinya sendiri cukup kuat menghadapi semua ini. Dengan susah payah, Alia menyeret pria itu dari tengah gang ke dekat pintu rumah kos Bu Marni. Tubuh pria itu berat, darahnya terus menetes di sepanjang jalan, membuat Alia merasa seolah sedang menyeret takdir buruk ke dalam hidupnya. Bu Marni, ibu kos yang sudah dianggap seperti ibu sendiri, sempat terkejut ketika melihat Alia muncul dengan orang asing berdarah-darah. Namun demi melihat nyawa pria itu di ujung tanduk, Bu Marni mengalah dan mempersilakan menaruhnya di ruang tamu kecil yang kosong. Alia membersihkan luka di pundak dan perut pria itu semampunya, tangannya gemetar setiap melihat darah segar mengalir lagi. Dalam benaknya berkecamuk, siapa dia? Kenapa dikeroyok? Atau mungkin penjahat? Namun rasa iba mengalahkan rasa takutnya. Ketika Alia hendak menambal luka di bagian bahu, pria itu membuka mata samar-samar. Tatapannya tajam, suaranya serak menusuk telinga Alia. "Nama, Raka," katanya lirih, sebelum kembali pingsan di atas kain putih yang sudah basah darah. Alia terpaku, menatap wajah Raka yang tampan namun menyimpan luka begitu dalam. Hatinya seketika bergetar, entah kenapa, rasa iba itu berubah menjadi rasa tanggung jawab. Ia tak tahu bahwa malam itu, hidupnya akan berubah selamanya hanya karena satu pilihan, menolong pria bernama Raka. Malam berganti dini hari, hujan reda meninggalkan aroma tanah basah. Alia tak bisa tidur, terus menatap pria asing yang kini terbaring di ruang tamu Bu Marni dengan napas terengah. Sekali-sekali tubuhnya kejang menahan sakit, membuat Alia cemas sekaligus bingung harus berbuat apa lagi. Bu Marni sempat menasihatinya agar hati-hati. "Nak, kita nggak tahu dia siapa. Kalau sampai orang berbahaya, kamu harus siap," ucap perempuan paruh baya itu dengan tatapan khawatir. Alia hanya mengangguk pelan, meski dalam hati tetap bertekad tidak meninggalkan pria yang sudah ia selamatkan itu. Pagi pun menyingkap sedikit cahaya, menampakkan luka-luka di tubuh Raka yang semakin jelas. Bekas sabetan pisau di pinggangnya dalam sekali, nyaris mengenai organ vital. Alia terpaksa mengganti perban beberapa kali karena darah masih merembes. Meski tubuhnya lemah, Raka tiba-tiba terbangun dengan gerakan refleks menyerang Alia. Tangannya mencengkeram pergelangan Alia begitu keras, sorot matanya tajam, nyaris beringas. "Siapa kamu?" bentaknya dengan suara berat. Alia terkesiap, menahan sakit di pergelangan tangannya. "Aku Alia, cuma orang biasa, aku cuma mau nolong," jawabnya terbata, berusaha menenangkan Raka yang masih menatapnya curiga. Perlahan, genggaman tangan itu melemah, jatuh begitu saja karena tenaga Raka habis. Beberapa tetes air mata Alia jatuh, bukan karena takut, tetapi karena ngeri memikirkan luka pria itu yang lebih dalam daripada sekadar luka fisik. Ia merapikan selimut di dada Raka, berusaha tak mempedulikan amarahnya barusan. Suasana sunyi, hanya terdengar detak jarum jam. Dalam keadaan setengah sadar,
Raka berbisik kalimat yang membuat darah Alia berdesir. "Jangan biarin mereka nemuin aku, nanti kamu juga bahaya," katanya, suaranya serak seperti tertelan bara. Alia menelan ludah. Kata-kata itu jelas membangkitkan rasa takut baru. Siapa mereka yang Raka maksud? Kenapa sampai seganas itu mencarinya? Namun jauh di lubuk hati, Alia merasa sudah terlanjur terikat. Ia tak mungkin menyerah setelah menolong sejauh ini. Ketika malam turun lagi, Alia memilih berjaga sambil menatap wajah Raka yang tertidur gelisah. Banyak pertanyaan mengganggu pikirannya, terutama tentang masa lalu pria itu. Tapi satu hal pasti, Alia tak mau membiarkan siapapun menyeret Raka keluar dari rumah kos ini, tidak sampai ia yakin pria itu selamat. Di luar, suara sepeda motor mondar-mandir di gang sempit. Alia merinding, menatap pintu kayu rapuh yang terasa tak cukup kuat untuk menghadang bahaya. Ia mengepalkan jemari, menyiapkan diri menghadapi apapun, karena menolong orang asing bukan hanya soal nyawa, tetapi juga keberanian menghadapi takdir yang menakutkan. Malam ketiga setelah Alia menolong Raka, keadaan semakin menegangkan. Pria itu mulai bisa duduk, meski wajahnya masih pucat dan luka di pinggangnya sesekali mengucurkan darah segar. Alia merawatnya dengan hati berdebar, tidak berani menatap matanya terlalu lama karena sorot tajam itu seperti menelanjangi isi hatinya. Hujan kembali turun, mengguyur atap seng rumah kos dengan bunyi berisik. Di antara deru hujan, suara derap sepatu berat terdengar di depan pintu. Alia menahan napas, sementara Raka langsung menegakkan tubuhnya meski kesakitan, seolah sudah terlatih menghadapi bahaya kapanpun datang. Ketukan keras menghantam pintu kayu. "Raka, kau di dalam, kan? Keluar sekarang sebelum tempat ini kami bakar," teriak seseorang dengan suara parau. Alia refleks menutup mulutnya agar tidak menjerit, sedangkan Raka memandangnya penuh peringatan. "Jangan buka pintu, apapun yang terjadi," bisik Raka, matanya menyala dengan kebengisan yang tak terbantahkan. Alia mengangguk, menahan gemetar di lututnya. Ia merasa jantungnya berdetak begitu keras sampai hampir pecah. Beberapa menit menegangkan berlalu, sampai akhirnya orang-orang di luar menyerah dan pergi sambil mengumpat. Alia jatuh terduduk di lantai, napasnya memburu, sedangkan Raka tetap menatap pintu dengan rahang mengeras. Setelah suasana tenang, Alia memberanikan diri bertanya, "Sebenarnya siapa mereka itu? Kenapa mencarimu sampai segitunya?" Suaranya bergetar, tapi ia butuh jawaban agar tidak terus dihantui rasa takut. Raka menghela napas panjang, seolah menimbang kata. "Aku bukan orang baik," ucapnya lirih namun tegas. "Aku pemimpin kelompok mafia terbesar di Jakarta. Orang-orang itu adalah musuhku. Mereka ingin aku mati supaya bisa merebut kekuasaan." Alia menatapnya syok, darahnya berdesir. Mafia. Rasanya seperti mimpi buruk, tetapi tatapan tulus di mata Raka, meski samar, membuatnya ragu apakah pria ini sekejam yang dikatakan orang. "Aku nggak pernah bermaksud melibatkanmu, Alia," lanjut Raka dengan suara berat. "Kamu sudah cukup menolongku. Setelah aku pulih, kamu boleh lupakan aku. Pergi jauh kalau perlu." Kalimatnya seperti pisau menusuk dada Alia, meski ia sendiri belum paham kenapa begitu sakit mendengarnya. Di balik deru hujan, Alia menatap lelaki itu dengan hati campur aduk. Entah mengapa, rasa takutnya justru bercampur iba. Ia sadar, untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, seseorang benar-benar bergantung padanya, bahkan jika orang itu adalah monster yang ditakuti seluruh kota. Malam itu, Alia tak bisa memejamkan mata meski hujan reda. Perkataan Raka berputar di kepalanya tanpa henti. Pemimpin mafia terbesar di Jakarta. Sulit dipercaya, tapi luka dan musuh yang mencarinya adalah bukti yang tak bisa dibantah. Di kursi reyot dekat ranjang, Raka tampak semakin lemah. Luka-lukanya belum sepenuhnya tertangani, membuat keringat dingin membasahi dahinya. Namun sorot matanya tetap tajam, seperti binatang buas yang terluka tapi belum kalah. Tiba-tiba, ia memanggil Alia dengan suara serak.
Kau mau dengar satu permintaan terakhirku? Nadanya begitu serius, membuat Alia merinding. Ia maju perlahan, takut namun penasaran. Mereka takkan berhenti sampai aku mati, ujar Raka pelan, menahan sakit. Tapi kalau aku terlihat sudah punya seorang istri, mereka akan berpikir 2 kali untuk menyerang. Aku butuh kau pura-pura jadi istriku. Lalia terdiam, matanya melebar. Istri. Permintaan itu seperti petir di siang bolong. Ia menatap Raka, berharap mendengar bahwa ini hanya candaan aneh. Namun wajah pria itu tak menunjukkan sedikit pun gurauan. Aku, nggak bisa, gumam Alia pelan, hampir tak terdengar. Hidupnya sudah cukup rumit, bagaimana mungkin ia menyeret diri lebih jauh dalam dunia kelam pria ini? Kalau kau menolak, suara Raka semakin lirih namun tegas, mereka pasti akan datang lagi. Bukan hanya aku yang mereka habisi, kamu juga akan jadi target karena sudah menolongku. Kalimat itu mengguncang hati Alia sampai ke dasar. Perlahan, air mata menetes di pipi Alia. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Ia hanya seorang gadis miskin, tak pernah bermimpi berdiri di samping seorang mafia, apalagi pura-pura menjadi istrinya. Namun bayangan Bu Marni dan penghuni kos lain membuatnya tak kuasa menolak. Dengan suara bergetar, Alia akhirnya berbisik, baiklah, aku setuju, tapi hanya sampai kau benar-benar aman. Jantungnya berdebar tak terkendali, tak yakin keputusan ini adalah awal kebodohan atau keberanian. Di wajah pucat Raka, muncul secercah kelegaan, meski sorot matanya tetap kelam. Terima kasih, katanya singkat. Alia menunduk, mencoba menenangkan napas. Ia tidak tahu, mulai malam itu, hidupnya akan tenggelam semakin dalam di lautan bahaya dan tipu daya. Hari pertama menjadi istri pura-pura, Raka terasa seperti menginjak bara. Alia harus berdiri di samping pria yang nyawanya diincar banyak orang, seolah ia benar-benar bagian dari dunianya. Ketakutan merayap di setiap langkah, namun tekad untuk melindungi orang-orang kos membuatnya menahan gemetar. Raka memindahkan Alia ke sebuah rumah persembunyian mewah di pinggir kota, dijaga anak buahnya yang bertampang menakutkan. Alia menggenggam jemarinya erat-erat, menahan diri agar tidak berteriak saat melihat senjata di pinggang para penjaga. Fadli, orang kepercayaan Raka, menatapnya dengan curiga seolah hendak menelan Alia hidup-hidup. Bos, yakin sama perempuan ini? Tanyanya dengan nada meremehkan. Alia hanya menunduk, menahan napas agar tidak terpancing emosi. Raka menatap Fadli tajam. Dia sudah menyelamatkan nyawaku. Mulai sekarang, dia istri saya. Kalimat itu menusuk hati Alia, membuat dadanya berdenyut aneh. Ia tahu itu hanya sandiwara, tetapi mendengarnya dari mulut Raka terasa seperti belati dingin menusuk perasaan. Hari demi hari, Alia belajar mengenakan topeng sebagai istri mafia. Ia dipaksa berdandan, berpura-pura percaya diri, bahkan menahan rasa mual saat harus menghadiri rapat gelap bersama Raka dan para sekutunya. Dunia yang disaksikan Alia sungguh mengerikan, transaksi senjata, uang bergepok-gepok, ancaman maut di setiap sudut. Suatu malam, ia bahkan menyaksikan seorang pengkhianat ditembak mati di hadapannya. Alia gemetar, muntah di sudut ruangan, tetapi tak ada yang peduli pada ketakutannya. Sementara itu, Raka semakin sering menatapnya dengan sorot asing. Kadang matanya seperti pria haus darah, kadang terlihat rapuh seperti anak kecil yang terluka. Kebingungan itu membuat hati Alia berperang, harus membenci atau malah iba. Setiap kali malam tiba, Alia menangis diam-diam. Ia merindukan kesederhanaan di rumah kos, merindukan tawa teman-temannya, bahkan merindukan suara hujan di gang sempit. Di tempat mewah ini, semuanya terasa dingin dan menakutkan. Namun di balik teror yang mengepung, satu hal mulai tumbuh diam-diam, keberanian. Alia berjanji dalam hati, jika sudah terlanjur terperangkap, ia tak akan menjadi boneka tak berdaya. Ia harus menemukan celah untuk bertahan, bahkan jika nanti harus menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan Raka. Dalam diam,
Alia menatap pria yang kini beristirahat di sofa kulit mahal dengan luka belum sepenuhnya sembuh. Meski begitu berbahaya, entah kenapa, ia ingin terus melindunginya. Padahal, di lubuk hati terdalam, Alia sadar ia tak hanya mempertaruhkan nyawanya, tapi juga perasaannya sendiri. Malam itu, udara di rumah persembunyian terasa menyesakkan. Alia tak bisa memejamkan mata, pikirannya dipenuhi ketakutan yang kian menumpuk. Bayangan mayat pengkhianat yang tewas di depan matanya masih terpatri jelas, membuatnya mual setiap kali mengingatnya. Di tengah kegelisahan, Fadli datang membawa kabar buruk. "Bos, mereka menemukan jejak kita," lapornya dengan raut tegang. Alia menahan napas, sementara Raka tampak semakin muram, rahangnya menegang seperti batu. Raka memerintahkan anak buahnya mengevakuasi Alia secepatnya. Namun sebelum mereka sempat bergerak, suara tembakan bergema di luar rumah. Jeritan dan teriakan berhamburan, membuat Alia terlonjak, jantungnya berdetak liar. Dalam hitungan detik, beberapa pria bertopeng menerobos masuk. Mata mereka liar, penuh kebencian. Alia sempat ditarik mundur oleh Fadli, namun satu dari mereka berhasil menyergap dan menyekapnya dengan pisau menempel di leher. "Lepaskan dia!" raung Raka, wajahnya merah padam, matanya membara seperti api yang hendak membakar dunia. Namun penyusup itu justru menyeringai, menodongkan pistol ke arah Raka. "Kau pikir wanita ini benar-benar mencintaimu?" ejeknya. "Dia cuma boneka bodoh yang kau pakai." Kata-kata itu menamparkan batin Alia. Meski pura-pura istri, hati kecilnya tak terima direndahkan sedemikian rupa. Dalam suasana tegang itu, penyusup membisikkan sesuatu di telinga Alia, rahasia yang membuat darahnya nyaris beku. "Tahukah kau, dialah yang membunuh ayahnya sendiri demi merebut tahta mafia." Lirih suara pria bertopeng itu. Alia menatap Raka, wajahnya berubah pucat pasi. Raka terpaku, matanya berkilat. "Jangan campuri urusanku," bentaknya garang. Namun keraguan sudah telanjur menancap di hati Alia. Selama ini ia percaya Raka hanya korban balas dendam antar geng, tapi sekarang muncul kemungkinan lain yang jauh lebih mengerikan. Pertarungan sengit pecah seketika. Fadli menembak mati salah satu penyusup, sedangkan Raka berhasil menyelamatkan Alia dari sekapan. Namun trauma kata-kata tentang ayah Raka terus mengguncang benak Alia, seolah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Saat rumah kembali hening, hanya darah dan reruntuhan kaca berserakan, Alia duduk terpaku. Pandangannya kosong menatap Raka, yang kini berdiri penuh luka, menahan perih di dadanya. Untuk pertama kali, ia benar-benar meragukan pria itu, bertanya dalam hati, siapa sebenarnya Raka, dan kebenaran apa yang ia sembunyikan selama ini. Setelah penyerbuan itu, rumah persembunyian berubah bagai kuburan. Dinding penuh lubang peluru, bercak darah mengering di lantai, dan aroma mesiu masih menggantung. Alia duduk terpaku di pojok ruangan, tubuhnya bergetar tak terkendali. Raka mendekatinya perlahan, menahan rasa sakit di bahu yang tertembus peluru. Sorot matanya tetap tajam, namun di sana juga terselip rasa cemas yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kamu nggak apa-apa?" suaranya serak. Alia hanya mengangguk kaku, menatap pria itu dengan kebingungan yang dalam. Bayangan tuduhan bahwa Raka membunuh ayahnya sendiri terus menari di kepalanya, menyesakkan dada. Ia ingin percaya, tapi logika menjerit menolak. "Jangan dengarkan mereka," ucap Raka tegas, membaca kegundahan Alia. "Semua itu bohong. Aku tidak pernah membunuh ayahku. Aku membalas dendam pada orang yang merenggut nyawa beliau." Matanya berkaca-kaca, membuat Alia terkejut karena untuk pertama kalinya melihat air mata di mata seorang mafia. Alia menunduk, dadanya terasa sesak. Ia ingin meraih tangan Raka, tapi keraguan masih mencengkeram hatinya. Terlalu banyak rahasia, terlalu banyak darah, membuat kepercayaannya hancur berkeping. Di luar rumah, suara sirene polisi samar terdengar di kejauhan. Fadli datang tergopoh-gopoh. "Bos, kita harus pindah sekarang. Tempat ini sudah tak aman,"
lapornya tergesa. Titik. Raka mengangguk singkat, lalu menatap Alia dengan sorot menusuk. Kamu ikut, aku nggak akan ninggalin kamu di sini, ucapnya mantap, menegaskan bahwa ia tak sudi kehilangan Alia meski situasinya porak-poranda. Titik. Dalam perjalanan kabur, Alia menatap punggung Raka yang terluka, terpukul oleh tekadnya melindungi dirinya. Sedikit demi sedikit, tembok kebencian di hatinya retak. Namun luka pengkhianatan yang menari di pikirannya belum benar-benar sembuh. Titik. Mobil yang mereka tumpangi melaju menembus gelap, membelah kota yang tak pernah tidur. Alia menyandarkan kepala di jendela, air matanya jatuh tanpa suara. Ia meratapi nasibnya sendiri, menjadi istri pura-pura dari seorang mafia, terjerat dalam cinta yang mustahil, dan dihantui rahasia mematikan. Titik. Ketika akhirnya tiba di persembunyian baru, Alia memandang langit kelam di atasnya. Meski tubuhnya selamat, jiwanya masih berdarah. Ia sadar, sebelum benar-benar mencintai Raka, ia harus menuntut kebenaran yang selama ini tertutup oleh bayangan dendam dan kekuasaan. Titik. Persembunyian baru tak kalah menegangkan dari tempat sebelumnya. Suasana gelap, tembok lembab, dan udara pengap membuat Alia merasa seperti tawanan di penjara mewah. Meski jauh dari maut sesaat, pikirannya terus berkecamuk, menuntut jawaban yang belum ia terima. Titik. Di sebuah kamar sempit, Raka duduk termenung menatap luka di bahunya yang mulai mengering. Sesekali ia menatap Alia, seakan ingin berkata sesuatu, namun menahan lidahnya. Suasana di antara mereka kaku, tertahan oleh rahasia yang belum terungkap. Titik. Malam itu, keberanian Alia akhirnya mengalahkan ketakutan. Ia menatap Raka dengan sorot yang tak gentar. Kalau kau benar-benar tak membunuh ayahmu, buktikan padaku, tuntutnya dengan suara bergetar, namun mantap. Raka menarik napas panjang. Ada gurat luka di wajahnya, seolah menanggung beban dunia. Perlahan ia membuka ponsel usang di sakunya, memperlihatkan sebuah rekaman. Dalam video itu, sosok pria bertopeng menembak seseorang yang Alia kenali sebagai ayah Raka, sementara Raka berusaha melawan namun kalah jumlah. Aku gagal melindungi beliau, bisik Raka lirih, air matanya jatuh menembus dinding ketegarannya. Sejak itu aku bersumpah menggulingkan mereka satu persatu. Alia tercekat, menyadari kebencian Raka lahir dari luka kehilangan, bukan kerakusan seperti dituduhkan orang. Titik. Tangis Alia pecah. Semua prasangka yang menyesatkan dadanya runtuh seketika. Ia meraih tangan Raka, merasakan dinginnya jemari lelaki itu yang selama ini memikul dendam sendirian. Untuk pertama kali, Alia benar-benar ingin berada di sisinya, bukan sekadar berpura-pura. Ketika musuh terakhir datang menyerbu malam itu, Raka berdiri tegak menantang mereka. Bersama Fadli, ia menghalau sisa pengkhianat dengan keberanian tanpa ragu. Alia, meski gemetar, memilih berdiri di belakang Raka, membuktikan hatinya kini berpihak padanya sepenuhnya. Pertempuran berdarah itu berakhir saat fajar menyingkap langit jingga. Darah menodai lantai, namun juga menandakan akhir dendam panjang. Raka akhirnya membalas semua sakit hati masa lalu, meski harus menanggung luka seumur hidup. Setelah semua selesai, Alia menatap Raka dengan air mata haru. Aku bukan boneka lagi. Aku ingin menjadi istrimu sungguhan, bisiknya. Kata-kata itu menghantam keras jantung Raka, membuat pria keras itu akhirnya membiarkan dirinya merasakan bahagia yang lama hilang. Di tengah reruntuhan dendam, cinta tumbuh tanpa permisi. Meski masa depan mereka berlumur risiko, Alia memilih menapaki jalan berbahaya bersama Raka. Ia sadar, cinta sejati kadang lahir dari luka terdalam, dan untuknya, Raka adalah cinta yang berharga, meski berlumur darah.
menikah dengan Arya setelah melalui perjalanan cinta yang penuh liku. Ia percaya bahwa pernikahannya akan membawa kebahagiaan, meski Maya, ibu Arya, tidak pernah menyukai dirinya. Maya menganggap Raina tidak sepadan dengan status keluarga mereka yang terpandang. Ketidaksetujuan Maya perlahan menjadi awan gelap dalam hubungan rumah tangga mereka. Meski Raina berusaha keras menjadi menantu yang baik, sikap dingin Maya tidak pernah berubah. Maya terus mencari-cari kesalahan, dari hal kecil seperti cara Raina memasak hingga masalah besar yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Arya sering terjebak di antara keduanya, membuat hubungan suami istri itu mulai goyah. Citra, seorang wanita muda dari keluarga kaya, sering diundang Maya untuk makan malam bersama keluarga mereka. Maya terang-terangan memuji Citra di hadapan Raina, menyebutnya sebagai calon menantu ideal. Arya, meski merasa risih, tidak berani melawan kehendak ibunya. Kehadiran Citra semakin memperkeruh suasana di rumah itu. Setiap kali Arya mencoba membela Raina, Maya selalu memainkan peran sebagai korban. Ia mengadu bahwa Raina tidak menghormatinya sebagai ibu mertua. Arya yang sudah terbiasa menuruti ibunya, mulai terpengaruh oleh tuduhan-tuduhan tersebut. Perlahan, cinta Arya pada Raina tergantikan oleh keraguan yang ditanamkan Maya. Puncaknya terjadi ketika Maya menuduh Raina membawa sial bagi keluarga mereka. Ketika bisnis keluarga mengalami kerugian besar, Maya menyalahkan keberadaan Raina sebagai penyebab malapetaka. Tanpa bukti atau alasan yang masuk akal, ia menyuruh Arya menceraikan Raina demi menyelamatkan nama baik keluarga. Arya yang dilema antara cinta pada Raina dan kewajibannya pada ibu, akhirnya memilih untuk mengakhiri pernikahan. Keputusan itu menghancurkan hati Raina. Ia tidak menyangka bahwa orang yang paling dicintainya tega menghancurkan hidupnya hanya karena hasutan seorang ibu mertua. Sebelum pergi dari rumah itu, Raina mencoba berbicara dengan Arya untuk terakhir kalinya. Namun, Arya hanya berdiri kaku tanpa memberikan jawaban. "Maafkan aku," adalah satu-satunya kalimat yang keluar dari bibir Arya, tetapi itu tidak cukup untuk menyembuhkan luka di hati Raina. Saat Raina meninggalkan rumah, Maya merasa puas karena berhasil menyingkirkannya. Sementara itu, Citra mulai semakin dekat dengan Arya, dengan harapan menggantikan posisi Raina sebagai istri. Namun, di balik senyuman kemenangannya, Maya tidak menyadari bahwa ia telah melukai seorang wanita yang tulus mencintai putranya. Raina berjalan tanpa tujuan, membawa tas kecil berisi pakaian seadanya.